Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana puasanya? Lancar? Suara saya jelas ya untuk masuk ya. Mohon maaf saya menggunakan masker karena sedang berada di tempat kerja, bukan di rumah. Sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk mengikuti perkuliahan saya. Silakan nanti saudara absen di kolom YouTube ya. Kemudian yang berikutnya menyiapkan pulpen, menyiapkan kertas ya untuk mencatat beberapa clue atau kata kunci yang penting yang ada dari paparan materi yang saya sampaikan. Yang berikutnya juga ketika ada kuis atau soal, silakan dilihat, perhatikan baik. Jadi ketika tidak ada pembahasan, saudara nanti bisa mencoba sendiri di rumah. Nanti kita bisa bahas bareng ketika nanti saya sudah datang. Saya izin share screen dulu ya. Nampak ya? Nanti ini saya kirim katanya. Jadi kita babnya kinetika kimia. Yang perlu saudara ketahui adalah pada bab kinetika kimia ini nanti saudara banyak berhubungan dengan mungkin mengingat dulu di SMA atau SMK yang teknik ya, mungkin pernah diajarkan tentang laju reaksi. Laju reaksi itu apa sih? Laju reaksi, laju kecepatan reaksi, jadi dekat dengan kecepatan reaksi suatu zat. Nanti saya gambarkan beberapa kecepatan reaksi suatu zat itu berbeda-beda. Ada yang sangat cepat, ada yang cepat, ada yang lambat, yang sangat lambat. Contohnya apa? Dan kemudian dalam kimia apa saja perhitungannya akan digunakan jadi untuk menghitung lajunya. Jadi kita yang dasar dulu ya untuk kinetika kimia biasa. Kemudian nanti kita mengingat kembali perhitungan konstanta laju reaksi, perde reaksi, ya, persamaan laju reaksi. Not silakan disimak. Nah ini jadi kinetika kimia itu sebetulnya bagian dari kajian ilmu kimia fisika. Kalau di kurikulum saudara ada di semester 4 untuk mata kuliah kimia fisika. Jadi ini nanti juga ada sangkut pautnya. Mempelajari tentang apa sih? Jadi mempelajari tentang sistem kimia yang tergantung waktu. Jadi ada perubahan yang terjadi suatu zat ketika direaksikan, dia bereaksi sampai menjadi produk. Itu ada perubahan. Nah, berapa kecepatannya itu yang kita ukur dengan kinetika. Contoh sistem yang memiliki komposisi kimia yang berubah selama perubahan waktu tertentu. Nah, di kinetika reaksi ini kita juga membicarakan dinamika reaksi kimia, jadi meliputi laju reaksi dan mekanisme reaksi yang terjadi. Mekanisme reaksi yang terjadi nanti saya jelaskan kemudian, tapi kalau untuk laju reaksi saya kira untuk yang SMA itu sudah cukup familiar ya. Kinetika reaksi dengan termodinamika itu bedanya apa Bu? Oke, kalau kinetika itu memberikan informasi mengenai kecepatan, mengenai mekanisme reaksinya, tahapannya. Tapi kalau termodinamika itu biasanya banyak digunakan untuk meramalkan. Jadi dia meramalkan dapat atau tidaknya reaksi itu berlangsung. Apakah reaksi itu bisa berjalan secara spontan atau tidak? Jadi seperti misalnya air terjun turun dari atas ke bawah, itu peristiwa spontan atau tidak? Nah, gitu. Itu contohnya ya. Jadi itu kita membahasnya dari segi termodinamika. Kemudian kayak energi Gibbs atau ketidakteraturan sistem acak ya, itu juga termodinamika. Tapi kalau kinetika khusus membahas kecepatan. Ini perbedaannya ya. Jadi kalau di kinetika, misal ini ada suatu reaksi nih, ini reaksi pembentukan apa ya? Amonia NH3, gas NH3. Apa yang direaksikan? Yaitu
gas nitrogen dan hidrogen untuk membentuk NH3. Untuk membuatnya kita bisa menghitung ya bagaimana kecepatan lajunya, maka kita perlu menyetarakan persamaan reaksi ini. Jadi dari reaksi ini kita perlu setarakan nih. Nah, setarakan dulu caranya bagaimana ya? Nih, ini pereaksi ya. Jadi dari sini ke sini ini pereaksi, ini hasil reaksi. N-nya berapa? Ini N-nya berapa? H-nya berapa? H-nya berapa? Kita lihat N-nya di sini 2 awalnya. N-nya 1. Oh, biar jadi 2, di sini kali 2 dulu mungkin. H-nya di sini 2. Di sini hanya 3. Oh, di sini dikalikan 3/2. Tapi kan ini kan yang diminta NH3, bukan 2 NH3. Sehingga kita perlu membagi menjadi 2. Sehingga yang tadi 1 N2 menjadi setengah N2 dan 3/2 N2 jadi 1 molekul NH3. Jadi pada suhu ini yang dipengaruhi apa sih? Suhunya, bagaimana tekanannya, katalisnya. Kemudian misalnya reaksi pembentukan air H2O liquid. H2 dan O2 direaksikan untuk H2O. Ya, jadi di sini kinetika itu mengkaji laju dan mekanisme suatu reaksi kimia. Jadi sistem reaksi ini tidak berada dalam keadaan kesetimbangan. Tetapi pada termodinamika ya, pada reaksi yang sama, di sini akan dibahas bukan pada suhu, tekanan, dan katalisnya, tapi pada bagaimana perubahan entalpi atau energi Gibbs-nya berapa kilojoule per mol gitu pada saat membentuk NH3 atau pada saat membentuk H2. Nanti kita menghitung total energinya bagaimana. Itu yang kemarin dipelajari di praktikum di kalau reaksi zat. Dan tidak termodinamika itu membuktikan reaksi berjalan spontan atau tidak spontan. Spontan itu langsung. Nah, tapi pada saat termodinamika di sini ya, ini tidak akan bisa menjawab bagaimanakah suatu reaksi ini bisa terjadi, berapa cepat, bagaimana mekanismenya ya. Jadi mekanisme reaksinya itu apakah N2 dan H2 ketika bergabung akan langsung bentuk NH3? Sebetulnya tidak. Jadi dia akan bentuk tahapan-tahapan yang kita sebut sebagai reaksi elementer. Seberapa cepatnya, nah, makanya itu dijawab melalui kinetika reaksi. Nah, jadi pohon yang dicatat pokok bahasan 1. Konsep laju reaksi dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian hubungan konsentrasi dengan laju reaksi, perubahan konsentrasi terhadap waktu, temperatur dan laju reaksi, mekanisme reaksi, dan katalisis. Cek dulu ya. Kemudian outline kita atau gambaran yang akan kita bahas adalah ini beberapa definitif ini perlu kalian pahamkan ya. Jadi apakah laju reaksi itu? Laju reaksi itu adalah bagaimana kita akan mengukur kecepatannya lajunya. Hukum laju itu bagaimana lajunya bergantung pada reaktan. Jadi hukum laju itu melihat bagaimana si kecepatan reaksi bergantung pada jumlah reaktan. Jadi ini nanti larinya pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian laju reaksi terintegrasi. Jadi seberapa atau bagaimana, mungkin seberapa ya, seberapa jumlah dari yang disisakan atau waktu yang diberikan untuk memberikan sejumlah tertentu hasilnya reaktannya. Nah, kemudian waktu paruh itu apa sih? Berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya reaksi bisa habis separuhnya untuk bereaksi. Kemudian
persamaan Arrhenius. Bagaimana konstanta laju berubah terhadap suhu. Suhu. Oh, ini T bukan suhu ya, T itu waktu maksudnya. Kemudian mekanisme hubungan antara laju dan proses pada skala molekuler. Dalam dulu mungkin ya, exhale inhale dulu ya. Oke, nah sebenarnya menarik untuk mempelajari kinetika kimia ini. Jadi reaksi-reaksi yang terlibat. Ini ada gambar nih. Gambar ini sepertinya ada laut ya. Jadi di laut nih. Oke, ini kapal. Dek, ini mungkin badan kapal yang sudah keropos korosi. Kenapa? Oh, karena dia badannya terbuat dari besi. Besi itu memang dilapisi ya, digalvanisir, tapi lama-lama dia akan terkikis juga, korosif juga ketika berada di permukaan laut. Ya, maka itu misalnya salah satu pekerjaan yang gajinya paling besar itu diantaranya dia tukang ngelas yang di dalam lautan, yang ngelas-ngelas yang di kapal itu. Pernah dengar nggak? Ngelas yang di apa ini? Ngelas-ngelas kapal-kapal yang bocor, pekerjaan yang resikonya tinggi tapi gajinya juga paling tinggi. Ya, ini contoh sebetulnya contoh apa ya? Koroposnya ini adalah contoh reaksi, tapi reaksi ini apakah bisa langsung terlihat? Kan tidak. Dia terjadi selama sekian lama, sekian tahun ya. Jadi nggak bisa kita mengamati duduk aja melihat tahu-tahu berubah. Pasti kan butuh waktu. Ya, jadi simpulannya adalah ada yang berjalan cepat, sangat cepat teman. Ya. Nah, apa yang terlibat dalam perubahan ini? Oh, ternyata ada perurean ion-ion NaCl. Jadi natrium dan klorin ya menjadi garam NaCl. Kemudian di sini ada C6H6 tuh gula. Ini contoh reaksi ya. Jadi ini contoh. Nah, ini contoh. Nah, contoh reaksi yang berlangsung dengan cepat. Na plus Cl2 menjadi NaCl. Itu contoh berlangsung dengan cepat pada lautan garam yang ada di laut itu. Ion-ion natrium dan klorin bergabung membentuk garam-garam natrium klorida. Kemudian apa lagi ya? Ketika gula teroksidasi karena ada lelehan kalium perklorat membentuk KCl, CO2 dan H2O. Jadi kita teteskan ini, nanti muncul asap ya, muncul asap warna coklat di situ. Itu contoh reaksi yang berjalan sangat cepat. Contoh lain misalnya, kamu yang pernah enggak disuruh praktek sederhana menggelembungkan balon di dalam botol. Dalamnya botol kamu masukkan cuka, juga kamu masukkan saya lupa itu. Kalau nggak salah kalsium karbonat. Iya, kalau nggak salah kalsium karbonat. Jadi kan lama-lama kan muncul yang menggelembungkan itu kan karena ada CO2 yang muncul, bisa cepat. Contoh ya, reaksi yang cepat. Nah, yang sangat lambat contoh adalah ini gambarnya ya, itu pada pembentukan karat besi. Kemudian reaksi pembakaran pada kendaraan bermotor, bensin dan oksigen itu contoh. Kemudian di sini beberapa contoh lagi reaksi kimia yang bervariasi. Ini contoh yang sangat cepat. Ya, logam potasium, kalium direaksikan dengan air, dia akan menimbulkan ledakan kecil. Sama halnya jadi saya tidak pernah menyediakan logam kalium di lab karena dia sangat mudah meledak ketika ketemu air. Sangat reaktif. Ini satu golongan sebetulnya dengan natrium. Jadi kamu waktu saya bikin NaOH, caranya gimana? Caranya adalah jangan air dulu yang dimasukkan cemplung ya. Sebetulnya NaOH-nya dulu sedikit. Nah, nanti dimasukkan air sedikit-sedikit. Nah, gitu. Harus digoncangkan supaya cepat bercampur. Kalau tidak digoncangkan nanti muncul letupan-letupan kecil.
Ya, mungkin dia akan berkurang reaktivitasnya karena NaOH itu sifatnya sangat higroskopis, dia menyerap air. Ya kemarin yang pas praktikum kan kok nggak apa ya, padahal nanti sebetulnya ketika dicemplungkan itu bisa langsung meletup-letup. Kembali lagi ke sini. Ini contoh vigorous reaction, namanya reaksi yang sangat aktif, sangat cepat sekali ya, rapid ini ya. Ini juga sangat cepat, pembentukan pengendapan pada perak klorida Ag+ plus Cl- ya, pembentukan garam-garam tak larut. Kemudian ini reaksi yang berjalan lambat, ini apa ya, gambar apa? Oh, ini adalah fermentasi glukosa menjadi etanol. Ini etanol ya. Jadi waktu kamu diminta suruh bikin tape ya, tape itu prinsipnya kan fermentasi. Yang difermentasikan apa? Semua bahan makanan yang punya karbo, terutama karbonya tinggi, pasti dia akan sangat mudah difermentasikan. Yang karbonnya tinggi apa? Ya umbi-umbian bisa ya, terus yang lain. Ketika yang karbonnya tinggi difermentasikan, dia akan sangat mudah membentuk etanol. Ini terjadi reaksi menjadi etanol, tapi reaksinya lambat ya, termasuknya beberapa hari karena. Nah, yang sangat lambat contohnya pada perkaratan. Misal ini perkaratan, ini apa nih? Ini pipa ya, pipa yang berkarat. Nah, jadi ada reaksi antara besinya ini, dia terkorosif, bereaksi dengan oksigen, dan ada uap air, karena udara kan pada dasarnya campuran ya, campuran antara uap air dan oksigen. Membentuk apa? Membentuk besi oksida ya. Nah, ini kan karat-karatnya itu Fe2O3. NH2O artinya di sini ada molekul-molekul H2O yang melekat. Rusting istilahnya ya, rusting. Ini yang sangat lambat sekali, misal ini kenapa nih? Oh, ini contoh karena pengaruh hujan asam. Ini patung sebelum korosi ya, ini setelah korosi. Nah, ini contoh karena hujan asam. Hujan asam apa sih? Hujan asam itu kalau pH-nya itu sekitar 5 sampai 6 ya, pokoknya di bawah 5 sampai 6. Hujan terus menerus ya mengkorosif ini toh. Ini kan patung kan terbuat dari kalsium karbonat, materialnya kalsium karbonat, jadi dia mudah banget terkorosif. Nah ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep laju reaksi. Apa yang kamu ketahui tentang laju reaksi? Perhatikan dengan grafik ini ya. Jadi perhatikan grafik ini ada grafik, ini adalah jumlah molekul, ini adalah waktu. Ini adalah molekul A, ini molekul B. Perhatikan di sini ya. Nah, Anda perhatikan. Ini adalah reaktan, ini adalah produk. Jadi ini contoh reaksi yang terjadi pada satu reaktan. A berubah menjadi B. Jadi di sini molekul A yang tadinya 40, misal ya, turun. Wah, molekul B malah semakin banyak. Naik. Artinya apa nih? Artinya terjadi perubahan. Perubahan apa ya? Perubahan jumlah reaktan per satuan waktu. Jadi ini kita bisa hitung bagaimana perubahan konsentrasi zat yang terlibat terhadap waktu. Di sini digambarkan perubahannya dalam bentuk delta. Delta mol B per delta T untuk B. Kalau untuk A kan semakin berkurang. Min delta mol A per delta T. Oke. Nah, contoh ya. Misal A bereaksi bentuk B. Jadi dimulai dengan 1 mol A pada 0. Tadi sesuai grafik ya. Terdapat 1 mol A. Kemudian ini gambarnya tidak saya perlihatkan, jadi 100 batan merah dan tidak dapat B. Double tick turun, jadi semakin turun nih.
Jadi yang ini yang B ya, yang B semakin meningkat sehingga nanti lajunya si A itu kita tulis sebagai bentuk minus karena laju berkurangnya reaksi atau reaktan ya. A di sini adalah reaksi atau reaktan, sini dituliskan sebagai minus delta itu perubahan. Sedangkan B itu dituliskan sebagai plus karena di sini perubahannya adalah pada hasil produk. Apa yang berkurang? Jadi dari berapa molar ke berapa molar. Ini saya grafiknya kurang nih, maaf. Per 20 detik karena di sini misalnya 0,54 dikurangi 1. Jadi pada A itu awalnya pada suhu 0 lagi. Pada waktu 0 detik terdapat 1 mol A, 20 detik terdapat sisa menjadi semakin sedikit 0,54 mol A. Sehingga sisanya bagaimana? Yang akhir kurangi mula-mula, 0,54 kurangi 1 per 20 min 1. Jadi nilainya 0,54 dikurangi 1 berapa? Minus. Oh, minus ketemu minus jadinya plus per 20. 2,3 kali 10 42 molar per detik. Kemudian laju rata-rata berkurangnya A dihitung dari minus, ini kan 30 pada 40 detik kurangi 0 min 1 40 min 0 1,75 kali 10 pangkat min 2. Kalau laju rata-rata pembentukan B, jadi pada B ya pada 20 detik 0,46 dikurangi 0 karena pada B0 tidak terdapat B, kemudian per 20 min 0 2,3 kali 10 kuadrat min 2. Laju sampai B itu laju pembentukan produk perubahan mol B persatuan waktu atau laju berkurangnya reaktan perubahan mol A persatuan waktu. Jadi konsep laju reaksi itu bisa dituliskan seperti ini. Pembentukan produknya semakin bertambah atau berkurangnya reaktan. Di mana nanti satuan laju reaksi adalah molaritas per sekon. Jadi ini contoh, ini reaksi pembentukan amonia. Bagaimana laju reaksinya? Konsepnya berarti ada penambahan konsentrasi NH3, ada pengurangan N2 dan H2. Ya, laju berkurangnya tiap reaktan dan laju bertambahnya tiap produk reaksi harus mengikuti stokiometri reaksi. Jadi tetap harus disetarakan, baru kita hitung bagaimana lajunya. Contoh ini, asam iodida Hi berubah menjadi H2 dan I2. Nah, ketika kita mau menghitung lajunya, pastikan sudah disetarakan terlebih dahulu. Jadi di sini ada 2 mol Hi terurai menjadi 1 mol H2 dan 1 mol I2. Sehingga laju berkurangnya Hi di sini ya adalah 2 kali pembentukan H2 dan I2. Sehingga untuk menyamakan kita harus membagi Hi bagi 2. Jadi setengah ya. Min 1/2 plus. Ya, secara umum bisa ditulis min 1 ini misalnya A, ini misalnya ada satu persamaan reaksi secara umum ya. Nah, artinya semakin berkurangnya reaktan, semakin bertambahnya produk min 1/A delta A, konsentrasi A per delta T, min 1/B delta B per delta T, sama dengan semakin bertambah 1/C, 1/D, ya ini dikalikan perubahan C per delta T, perubahan delta D per delta T. Nah, contoh latihan soal ini. Pada suatu reaksi ya, ada persamaan reaksi Hi menjadi H2 dan I2.
Suhunya tinggi, 443 derajat Celcius. Nah, laju reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi HI. Jadi ini adalah datanya, ini HI-nya 0,005, 0,01, 0,02, lajunya 7,5 kali 10 Fart min 4, 3, 1,2. Pertanyaannya adalah bagaimana order reaksi dan tuliskan hukum lajunya. Hitunglah tetapan laju dan nyatakan satuannya. Hitunglah laju reaksi untuk HI dengan konsentrasi 0,0020. Oke, ini untuk dicatat ya. Ini untuk dicatat. Silakan dikerjakan setelah ini ya. Oke. Ini penyelesaiannya ya. Pastikan kamu memahami yang sudah diberikan oleh saya. Oke. Nanti saya terangkan ya pada saat ini. Ya. Jadi nah. Oh iya, ini ternyata PPT-nya ada yang kurang nih. Mestinya saya juga menjelaskan bagaimana laju reaksi ya, persamaan laju reaksi secara umum. Jadi ada menghitung konstanta, itu kan. Nanti kamu tuliskan V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Ya, silakan ini nanti kamu kerjakan ya. Nanti kita coba. Ini juga kita bahas. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi apa saja? Jadi ada temperatur, tekanan volume, termasuk komposisi kimia yaitu konsentrasi reaktan, konsentrasi senyawa inert, katalis, efek pembukaan. Temperatur sekarang. Pada suhu yang tinggi, jadi molekul-molekul si reaksi atau reaktan itu ketika dalam suatu reaksi suhunya dinaikkan, ya, maka tumbukannya akan semakin cepat karena pada dasarnya itu kan ada aktivasi ya. Jadi aktivasi yang distimulasi dari suhu. Ketika tumbukan sering ya, akibatnya apa? Energi kinetiknya itu semakin besar ya, sehingga akan mempercepat laju reaksi. Contoh, ketika saudara memasukkan 1 sendok garam ke dalam 1 gelas air panas dengan 1 gelas air biasa, akan lebih mudah larut yang mana? Pastikan yang air panas. Kenapa? Karena apalagi air panas baru mendidih, langsung cepat larut itu. Kenapa? Karena ada efek aktivasi energi kinetik, jadi tumbukannya semakin cepat sehingga semakin ini ya, mudah bereaksi. Airnya akan cepat asin. Nah, temperatur sangat berpengaruh pada laju reaksi. Pada laju reaksi ini umumnya akan meningkat dengan adanya kenaikan temperatur, yang mana ini sebetulnya kita pelajari dari persamaan Arrhenius. Jadi nanti kamu catat ya, kita nanti menemukan persamaan Arrhenius ya. Kenaikan suhu dapat cepat laju karena adanya kenaikan suhu energi kinetik. Jadi partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Ini adalah jumlah tumbukan, number of collision dari energi ini ya, sehingga ketika ada suhu yang tinggi, jadi kolisinya tumbukannya semakin cepat, tumbukan efektifnya. Suhu sekarang, coba memperhatikan ini ya, suhu dengan temperatur yang dimaksud sama ya. Artinya ini saya masukkan contoh ke soal ya. Nah, kita melihat nih bagaimana kita menghubungkan
kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi. Ini ada data suhunya 10, 20, 30, 40. Jadi naik setiap 0,3 molar per detik. 1, bukan ya, 2,4, 1,2. Oh, ini enggak tentu ya. Jadi naiknya 10 derajat Celcius. Jadi untuk 10 derajat laju reaksi 0,3, 20 derajat 0,6, 30 derajat 1,2, 40 derajat 2,4. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa ada kenaikan laju reaksi ketika pertambahan suhu. Itu. Sini bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini. Jadi ada faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Dari data ini diperoleh hubungan ya. Setiap kenaikan suhu 0 dan 10 derajat Celcius maka laju mengalami kenaikan 2 kali semula. Nah, ini secara matematis dapat dirumuskan Vt sama dengan V0 kali 2 T min T0 per 10. Ini adalah hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju. Iya, dari jam. Ya, lanjut. Ini artinya hubungannya kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan mula-mula dikalikan 2 pangkat T suhu akhir min suhu mula-mula per 10. Ini persamaan ya. Jadi untuk melihat bagaimana hubungan antara kecepatan laju dengan suhu. Jadi ini rumus secara umum seperti ini. Nah, nanti beberapa soal saya berikan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, jadi berikutnya tadi temperatur sudah, tekanan dan volume. Pada studi kinetik yang melibatkan gas, maka variabel tekanan dan volume sangat penting untuk dijaga. Misalnya reaksi yang dilakukan pada suatu wadah dengan tekanan tetap. Di sini fase solid, liquid, gas, density, shape, compressibility, thermal. Di sini padat, tinggi, ini liquid. Nah, jadi density itu kerapatan ya, shape itu bentuk, compressibilitas itu kayak kelenturan ya, ekspansi thermal. Untuk reaksi padatan dan cairan, maka tekanan akan dapat terkontrol dengan mudah. Jadi mengontrol yang padatan dan cairan akan lebih mudah dibandingkan dengan gas tekanannya ya. Sedangkan volume relatif tidak banyak mengalami perubahan kecuali pada cairan yang memiliki compressibilitas tinggi. Konsentrasi dari reaktan. Ketika konsentrasi reaktan meningkat, jadi tekanan dan volume ya. Kadang kalau di beberapa buku itu kita cukup menyebutkan suhu, kemudian konsentrasi, tekanan volume tidak. Konsentrasi dari reaktan. Ini ketika konsentrasi reaktan meningkat, itu akan muncul peluang molekul-molekul untuk membuat tumbukan semakin besar. Logikanya begini, ketika kembali lagi apa ya, contoh begini, satu batang korek api kamu gesekkan nyala, saat kamu gesekkan nyala, bukan batang korek api ya, bukan korek api gas.
Kemudian 10 batang korek api kamu gesekkan. Nah, ternyata nyalanya lebih besar, lebih besar. Kenapa? Karena konsentrasi reaktannya besar ya, banyak. 1:10. Sehingga apa? Molekul-molekul itu yang punya peluang tumbukan juga semakin besar. Jadi logikanya ketika konsentrasi reaktan semakin besar, tumbukan semakin banyak, maka kecepatan reaksi semakin meningkat. Contoh ya ini ya. Contoh konsentrasi, bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju. Jadi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Jadi ini yang lenggang, lenggang itu yang sepi, ini yang padat. Mobil yang lenggang ini lebih sedikit faktor kemungkinan untuk tabrakan daripada sebelahnya yang lebih banyak ya, sehingga yang mobil yang banyak ini lebih banyak untuk tabrakan ya, lebih membahayakan. Ini logikanya seperti itu. Jadi semakin banyak konsentrasi reaktannya, maka semakin banyak tumbukan, reaksinya semakin cepat ya. Ada juga di sini ya, kita kenal teori kecepatan reaksi, yaitu teori tumbukan, teori aktivasi. Teori tumbukan itu atau kita kenal sebagai kolisi. Reaksi yang terjadi adalah hasil dari adanya tumbukan antar molekul-molekul yang mempunyai tingkat energi yang tinggi, yang menyebabkan terganggunya gaya tarik-menarik alami antar molekul-molekul tersebut. Teori aktivasi, jadi kalau secara struktural, molekul punya suatu bagian gugus yang bersifat labil. Jika tingkat energi yang gugusnya lebih ditingkatkan dengan cara peningkatan suhu, maka akan terjadi reaksi dengan melepas kelebihan energi sehingga bisa diperoleh tingkat energi baru yang lebih rendah dan stabil. Maksudnya apa ini? Jadi teori kecepatan reaksi ini bisa dilihat dari dua sisi. Satu dari tumbukan, dua bagaimana aktivasinya. Kalau dari tumbukan jelas, semakin banyak tumbukan yang terjadi, apalagi tumbukan-tumbukan yang efektif, maka akan semakin cepat reaksi itu akan berlangsung. Kalau aktivasi bagaimana? Kalau aktivasi maksudnya seperti ini. Jadi ketika jadi ada bagian molekul di sini yang dia sifatnya labil. Jika tingkat energi pada gugus tersebut ditingkatkan, ini berarti sama seperti kita menuliskan pada persamaan Arrhenius tadi ya, yang kayak katalis ya. Contoh katalis gini, katalis. Bagaimana kinerja katalis sih untuk mempercepat reaksi? Kita kenal katalis sebagai molekul yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Katalis ini bisa berupa katalis organik, contoh enzim. Enzim adalah sebagai biokatalisator atau katalis organik. Non-organik contohnya apa? Bisa berupa larutan asam ya, contoh HCl. Itu termasuk katalis mempercepat reaksi. Atau logam-logam. Contoh yang digunakan pada pembakaran bensin dan sebagainya, itu katalis untuk mempercepat reaksi. Bagaimana kinerja katalis itu dengan cara mempercepat reaksi? Jadi si katalis itu dia bisa mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi ketika akan ada tumbukan nih, energinya kan besar banget yang muncul. Ya, ada tabrakan misalnya 140 km per jam, 140 km per jam tabrakan nih, itu sebetulnya kalau dihitung ya, tumbukannya itu sebetulnya bukan 40 tapi 80. Jadi ada semakin meningkat. Nah, kecepatan reaksi ini jadi si katalisis ini dia bekerja pada kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya sehingga bisa diperoleh yang lebih stabil. Itu gambarannya seperti itu. Nah, ini gambarannya ya. Kalau untuk yang tumbukan, molekul harus bertumbukan supaya terjadi reaksi. Semakin banyak jumlah tumbukan per detik,
maka makin cepat laju reaksi, makin besar konsentrasi reaktan, makin besar probabilitas atau peluang yang menyebabkan naiknya laju, makin tinggi temperatur, makin cepat molekul bergerak sehingga lebih cepat pertumbukan dengan energi yang besar dan menyebabkan laju reaksi meningkat. Tapi tidak semua produk menghasilkan produk reaksi, ya, karena ada faktor orientasi. Supaya terjadi reaksi, molekul reaktan harus bertumbukan dengan orientasi yang benar. Jadi ini ya, tumbukan itu belum tentu semuanya efektif ya, ada yang efektif dan ada yang tidak efektif. Contoh ini sebelum tumbukan sama ya, ketika setelah tumbukan ya, yang efektif akan bentuk produk yang sama ya, tapi yang tidak efektif ini masih sendiri. Ini yang kita sebut kadang sebagai radikal bebas, yang radikal bebas yang membahayakan gitu. Jadi faktor orientasi, jadi ketika akan bertumbukan itu dia harus pas pusatnya. Ya, oke, terima kasih. Ini energi aktivasi yang tadi akhir bias ya. Oke, saya skip. Ini saya skip, saya percepat ya. Katalis ya, katalis dia bisa mencepat reaksi, tapi dia tidak akan merubah mekanisme reaksi. Dan katalis itu sifatnya hanya mak comblang, jadi ikut menjodohkan, ikut mempercepat, tapi dia tidak ikut sampai akhir, lepas ya. Jadi dia mempercepat, menurunkan energi aktivasi. Ya, contoh enzim. Oke, ini saya percepat. Maju. Nah, ini ya. Anda catat yang ini. Laju. Persamaan laju reaksi K kali konsentrasi A pangkat ordernya kali konsentrasi B pangkat ordernya. Di mana K adalah tetapan laju, ya, A adalah konsentrasi reaktan, M adalah ordernya A, B adalah konsentrasi reaktan B, N adalah ordernya. Contoh laju reaksi ini ya. Ini ada persamaan reaksi A. Jadi yang dihitung adalah pada konsentrasi reaktannya A dan B. Ya. Biasanya order itu kecil ya, bilangan bulat 0, 1, 2, tapi dia tidak bisa nilainya yang minus, nggak bisa. Nah, arti reaksi ortogonal itu apa sih? Kalau konsentrasinya tidak berpengaruh pada laju. Kalau 1 artinya dia ada pengaruh 1 ya. Setengah ya. Jadi kalau dihitung kok ininya setengah sih ya, nanti kita belajar. Ini menghitungkannya. Oke. Ordernya 0 artinya tidak terjadi perubahan laju, berapapun perubahan konsentrasi reaksi. Ordernya 1 artinya terjadi perubahan konsentrasi 2 kali lebih cepat. Ordernya 2 berarti perubahan konsentrasi reaksi 2 kali lebih cepat sehingga lajunya lebih cepat 4 kali dan seterusnya. Menentukan hukum laju ya. Nanti kita mengerjakan ini. Jadi ini ada soal ya, ini fraksi A, fraksi B. Kemudian ini laju masing-masing. Bagaimana menghitung persamaan laju? Ya. Pertanyaannya adalah 1, bagaimana kamu menentukan hukum laju? Yang kedua, nilai tetapan laju. Dan yang ketiga adalah laju reaksi bila A adalah 0,5 dan B 0,1 molar. Ya, kita bisa menghitung nih, lihat tabel ini. A 0,1, 0,1, B. Nah, pertama untuk menghitung laju reaksi A ordernya, cari B yang sama. Berarti di sini dan di sini. Untuk menghitung order reaksi B, cari A yang sama. Berarti di sini dan di sini. 2 ke 1, oke. Jadi untuk mencari ini 2 ke 1 ya. Molaritasnya berapa? 4 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N, A. Sehingga nanti dicoret ya. Ini dicoret, sisa 0,2 per 0,1 atau 2. 2 pangkat N. 2 pangkat N. Atau N sama dengan 0. Kenapa? Laju 2, laju 1, ini kan 1.
4 kali 10⁴ dibagi 4 kali 10⁴ kan 1. 1 sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat N. N-nya berapa ya? Kalau di matematika, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Sehingga ini N-nya yang kita cari adalah 0. Nah, sekarang cari yang laju orde yang M ya. Berarti kamu mencari yang N tadi sudah ya, ini ya. Sekarang cari yang M. Cari yang ini yang sama, berarti 3 ke 1. Laju reaksi yang 3, 16, 14, KA 2. Jadi ini dicoret ya. 16 bagi 4, 4. 0,2 bagi 0,1, 2. 2 pangkat N. 4 sama dengan 2 pangkat M. M-nya adalah 2. Dimana K sehingga 2 pangkat 2, 4 ya. Sehingga lajunya bisa ditulis K konsentrasi A pangkat 2. Kan sebenarnya seperti ini kan? Kita tuliskan seperti ini kan? Oh, sorry. Ya, tadi itu saya menerangkan uang-uang penyimpanan kan tadi kan seperti ini K sama dengan K sama dengan lagi kalau kayak gini terlihat tulisannya terlihat ya. Oke. Kemudian sekarang V sama dengan cara penyimpanan K jadi cara penyimpanan itu ada beberapa pangkat M B misalkan pangkat N. Susah ya ini ya. Konsentrasi A pangkat M, M-nya adalah 2, B pangkat 0. Pangkat 0 1, sehingga ini coret ya, karena kali 1. Sehingga persamaan lajunya V sama dengan K kali A pangkat 2. Dan kita sekarang cari nih, K-nya berapa ya? K-nya tinggal memasukkan nih. Masukkan saja pada salah satu. Hasil pada percobaan pertama, V sama dengan 4 kali 10⁴ 5. K-nya bagaimana nih? K kali A 0,1 pangkat 2. 0,1 pangkat 2, 0,1 kali 0,1 berapa? Jangan jawab 0,1 kali 0,1, 0,1 juga loh. 0,1 kali 0,1 berarti 0,01 ya, oke. Sama dengan lajunya 4 kali 10⁴ 5, tinggal dibagi aja. Ketemu hasilnya adalah nih. Nah, bagaimana lajunya yang C ya? Jadi ini menjawab yang A. Hukum lajunya. Ini yang B ya. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Bila konsentrasi A-nya 0,05, konsentrasi B-nya 0,1. Tinggal dimasukkan saja nilainya. Pangkatnya kan sudah ada. M-nya pangkat 2, N-nya pangkat 0. Kemudian seperti saya sampaikan, setiap memakai ya. lalu Kita dilihat dulu. Dan taruh yang rapi, jangan sampai kebalik. Sebentar saya lihat. Sebelumnya tinggal ada pertanyaan dulu mungkin. Silakan untuk pertanyaan dituliskan di kolom chat. Panah itu ditempatkan di bawah. Jadi bahaya ngambilnya pas buka malah jatuh. Kalian juga mungkin kalau di pakai-pakai tertentu kan ada apa balik itu tandanya. Kemudian dalam sistem apa beberapa bahan kimia yang sifatnya adalah asam atau bisa kena mesinnya bisa menggunakan sal. Oke, ada pertanyaan ini.
mengapa ya lens mikroskop sering kotor bahkan ditumbuh jamur? Ya. Sekarang konsentrasi dan laju reaksi. Misal di sini ada percobaan nih, NO dan klorin direaksikan membentuk NOCl2. Ini datanya ya. Nah, V-nya berapa sih pada percobaan yang keempat? Nah, berarti kita mesti mencari apa ya? Kita cari dulu nih, K-nya bagaimana? K-nya bagaimana ya? Oh, berarti kita harus mencari persamaan laju reaksinya dulu untuk mencari K. Dengan cara mencari order reaksinya. Kalau udah ketemu ordernya, baru kita ketemu K-nya. Katanya yang ketemu, baru kita bisa mencari V-nya. Ini sudah saya siapkan di sini sebetulnya. Ya, silakan dicek dulu. Boleh. Sekarang konsentrasi dan laju reaksi. Tadi istirahat sebentar ya. Jadi ini hasilnya. Jadi tadi pertanyaannya ya. Nah, untuk mencari V, kamu perlu mencari bagaimana persamaan lajunya, ordernya ketemu ya. Order masing-masing dicari nih, ordernya NOM, ordernya CLN, ordernya NO. Jadi kita lihat persamaan 1 dan 3. Karena yang sama sih di CL. Kalau mencari ordernya CL, berarti cari yang sama di NO, 1 dan 2. Oke, ketemu ya ordernya M1, N2. Setelah itu apa? Setelah itu kita masukkan ke persamaan lajunya V, K, NO kali CL. Dimasukkan V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 1 atau NO ya, kali konsentrasi klorin pangkat 2. V-nya kita masukkan saja sembarang. Misalnya kamu masukkan pada percobaan yang pertama 4 ya, 4 molar per sekon. 4 sama dengan K kali NO-nya berapa ya? NO-nya 0,1, CL-nya 0,1. CL-nya pangkat 2. Nah, K-nya ketemu nih konstantanya. Setelah K-nya konstantanya ketemu, kamu kemudian cari laju reaksinya pada percobaan 4. V sama dengan K kali NO kali CL2. Ketemu 108 molar per sekon. Oke? Paham kira-kira ya? Nah, oke, saya sebelum masuk ke sini ya, apakah ada pertanyaan? Oke. Nanti kita silakan bertanya di kolom chat ya. Ini saya cukupkan dulu dengan diskusi untuk yang kinetika kimia biasa. Nanti saya bahas ini khusus yang perubahan laju dengan waktu. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.